seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, maka mintakanlah diberikan kami Republik Indonesia pemimpin yang adil. Kalau Bapak hadir, seluruh negeri ini akan mendapatkan keadilan. Mungkin ada lagi pesan-pesan atau harapan-harapan perjuangan kita. Saya kan dulu selalu mengatakan saya ikut istimewa ulama. Lalu setelah ulama beristimewa berkumpul, ya Tuhan pilih pada Bapak. Kemudian keliling-keliling kemana-mana umat. Prabowo, pes. Tapi saya masih tetap, karena mata kita kan kadang tertipu. Kita pergi ke tepi sungai, kita lihat ada tongkat, bengkok kan. Tapi ketika kita tarik ternyata lurus, mata menipu. Saya khawatir jangan-jangan saya tertipu dengan Pak Prabowo. Dan sebab itu saya cari ulama yang tidak masyhur, tidak populer. Ini ulama yang masyhur, yang di YouTube, yang di TV, tapi ulama yang tidak dikenal orang. Tapi mata batinnya bersih. Allah bukakan hijab kepada dia. Ini ulama-ulama yang tidak perlu materi, mungkin orang tidak kenal mereka. Dan saya tidak pernah tanya kepada mereka, kira-kira saya pilih enggak. Saya biarkan dia baca hati saya, ngerti nggak dia? Dan ketika datang saya dekatkan telinga, apa kata dia? Saya mimpi 5 kali ketemu dia. Saya tanya, siapa? Prabowo. Kalau mimpi 1 kali boleh jadi dari setan. 5 kali dia mimpi, dia lihat Bapak. Signal dari Allah. Saya jalan lagi, saya cari lagi ke tempat lain. Ketika salaman, dekat telinga saya, dia bisik. Bapak dia. Ulama-ulama yang tidak dikenal karena hebatnya di tengah masyarakat, bukan viral seperti saya. Saya datang ke satu tempat, ini unik, aneh. Dia tidak mau makan nasi kalau berasnya dibeli di pasar. Berasnya ditanam sendiri. Karena kalau dibeli di pasar riba. Dia hanya mau minum kalau sumurnya digali sendiri. Dan tidak mau menerima tamu perempuan. Dan pernah menteri datang dia usir. Menteri datang, pulang. Saya khawatir saya begitu datang ke sana ternyata somat, niatmu tidak baik, pulang malu Ustaz. Tapi saya tetap nekat datang. Biasanya tamu ke sana kalau ketemu paling 2 menit, 3 menit, udah, sana minta doa, udah. Saya datang. Setengah jam, Pak. 30 menit dia bicara 4 mata dengan saya. Di akhir pertemuan pas mau pulang dia bilang, Dia bilang itu. dia bilang. Jadi saya berpikir lama, ini kalau saya diamkan sampai pilpres, kenapa mereka cerita ke saya? Kenapa mereka cerita ke saya? Tiap malam saya berpikir, kenapa mereka cerita ke saya? Berarti saya harus sampaikan. Kalau tidak, ini akan jadi seumur hidup saya mati dalam penyesalan. Abdul Somad, kenapa tidak kau cerita? Setelah ketemu ini selesai, kuserahkan semuanya pada Allah SWT. Apa yang terjadi pada saya, kuserahkan semuanya pada Engkau ya Allah. Yang penting sudah aku sampaikan. Plong, malam ini saya bisa tidur lelap. Jangan Bapak undang saya ke istana. Biarkan saya berdakwah masuk ke dalam hutan. Karena memang saya dari awal dari sana. Saya orang kampung. Saya masuk hutan ke hutan. Yang kedua, jangan Bapak beri saya jalan.